Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi berkenaan dengan materi ilmu pengetahuan sosial, khususnya adalah geografi. Nah, geografi itu berasal dari dua kata, yaitu geo dan grafos. Geo itu artinya adalah bumi, sedangkan grafos itu adalah gambaran. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang gambaran terkait segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, baik di dalamnya kita mempelajari tentang batuan, kemudian air, iklim, kemudian penyebaran makhluk hidup, ya, termasuk keberadaan manusia di muka bumi tersebut. Nah, itu bahasan dari geografi. Nah, pada kali ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa soal berkenaan dengan geografi. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Soal ini adalah menjodohkan. Ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada dua kolom, yaitu kolom pertama itu cabang ilmu geografi. Kemudian kolom kedua adalah pengertiannya. Jadi ilmu geografi itu ada cabangnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 cabang. Nah, yang pertama geologi, yang kedua geofisika, yang ketiga meteorologi, yang keempat geomorfologi. Nah, Anda diminta untuk menjodohkan ya, apakah antara cabang dengan artinya di sini. Ya, ini soalnya. Nah, pertanyaannya, dari tabel di atas, manakah pasangan yang benar antara cabang ilmu geografi dengan pengertiannya? Ya, di sini A, 1A, 2B, 3C, 4D. Berarti kalau 1A itu 1A. Oh, berarti kalau di sini geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang atmosfer, misalnya udara, cuaca, suhu, angin dan sebagainya. Bukan ya, bukan itu, ya. Kemudian 2B, 2B. Geofisika adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, kejadian, struktur, komposisi, sejarah dan proses perkembangannya. Juga bukan, ya. Nah, lalu yang benar yang mana gitu. Kita cek ya satu persatu. Yang benar ini ada yang disebut dengan geologi. Ya, geo itu adalah bumi, logi, logos, ilmu bumi. Ya. Jadi geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Kejadian, struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangannya. Oh, berarti yang geologi itu pasangannya adalah yang B. Ya, berarti 1B. Gitu ya. Kemudian geofisika. Apa itu geofisika? Di sini ada kata-kata fisika, geo bumi, fisika itu benda mati. Nah, kita cari yang mana yang pas. Ternyata yang ada kata fisikanya itu ada yang di D. Oh, berarti geofisika itu adalah ilmu yang mengkaji sifat-sifat bumi bagian dalam dengan metode teknik fisika. Seperti mengukur gempa bumi, gravitasi, medan magnet, dan sebagainya. Nah, itu arti dari geofisika. Berarti ada dua yang sudah berjodoh ya. Yang satu dengan B, kemudian yang dua dengan D. Dua dengan D. Berikutnya adalah yang tiga, meteorologi. Nah, logi itu kan berarti ilmu ya. Meteor, ya, meteorologi, yaitu benda-benda yang berada di luar bumi. Nah, mana yang tepat? Kalau tadi 1B, kemudian 2D. Nah, kalau meteorologi itu yang tepat yang A nih. Ilmu yang mempelajari atmosfer, misalnya udara, cuaca, suhu, angin, dan sebagainya. Berarti 3 itu yang A. Otomatis sisanya geomorfologi, A kan sudah ada. Kemudian B juga sudah ada pasangannya. Kemudian D sudah ada pasangannya. Oh, berarti geomorfologi ini yang C. Jadi geomorfologi studi tentang bentuk-bentuk muka bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut. Berarti ketemu ya pasangannya. Berarti 1B kemudian 2D. Nah, kita lihat yang A.
1A. Oh, berarti bukan, jangan dipilih. Karena pasangan dari 1 itu adalah B. Ya nggak? Jangan dipilih. Nah, yang B, 1B-nya benar. Tapi kita lihat 2C. Oh, berarti 2 dengan ini. Salah. Karena kan 2 pasangannya dengan yang B. Ya nggak? Oke. Kemudian yang C, 1B, 2D. Oh, 1B benar. 2D benar juga nih. Tetapi di sini 3C. 3C. Oh enggak. 3 kan pasangannya adalah ilmu yang mempelajari tentang atmosfer. Oke. Kemudian yang D. 1B, 2D, 3A, 4C. Ah, ini benar. 1 geologi. Ilmu yang mempelajari sifat-sifat bumi. 1D benar. Kemudian 2 geofisika. Ya, ilmu yang mempelajari bumi, biofisika. 1B 2D. Oh, sorry. 1B geologi, ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, betul ya. Kemudian 2 geofisika, 2D, ilmu yang mengkaji sifat-sifat fisika. Nah, kadang-kadang kata-kata di sini ada di terminologinya. Gitu kadang-kadang itu lebih mempermudah. Kemudian 3A. 3 meteorologi. Ya, ilmu yang mempelajari atmosfer, udara, cuaca, suhu dan angin. Betul. Ya. Nah, kemudian terakhir 4C. 4 geomorfologi C. Ah, benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, jadi geografi itu punya beberapa cabang. Nah, yang ditulis di sini cabangnya adalah geologi, geo bumi, logos ilmu bumi gitu ya. Kemudian geofisika. Geo juga bumi, fisika berarti metode teknik fisika. Gitu yang mempelajari benda mati. Kemudian yang berikutnya meteorologi dan yang keempat geomorfologi. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Soal berikutnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Penggundulan hutan di berbagai daerah di Indonesia telah mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor. Ya, jadi kalau kamu di kampung jangan digundulin tuh hutan, ditanemin. Kenapa? Karena itu penyebab banjir bandang dan longsor. Bencana alam tersebut merusak alam dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Peristiwa tersebut dapat dikaji dengan pendekatan apa? Biasanya kalau orang berbicara tentang banjir, longsor, itu berbicara tentang lingkungan hidup, ya enggak? Nah, berarti jawabannya A, terpadu, B, regional, C, keruangan, D, kelingkungan, E, kompleks wilayah. Ya, ya udah. Karena ada kata-kata lingkungan, berarti jawabannya adalah D, kelingkungan. Ya, oke. Itu soal nomor 2. Berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan ilustrasi berikut. Ya. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang dari Bali. Ya, saya punya murid namanya Kadek. Nah, itu orang Bali. Baik. Danau Buyan di Singaraja, Bali mengalami proses pendangkalan cukup signifikan. Ya, proses pendangkalan ini biasanya terjadi karena dibiarkan ada ganggang hidup di sana. Mestinya itu dibasmi itu ganggangnya, diambil kemudian digali sehingga supaya tidak dangkal. Karena lama-lama danau itu kalau dibiarkan akan mendangkal, nanti akan jadi daratan. Nah, pendangkalan disebabkan oleh sedimentasi dari sungai-sungai yang bermuara di danau tersebut. Jadi sungai-sungai kan bermuara ke situ tuh, airnya mengalir. Nah, sungai-sungai itu membawa pasir segala macam sehingga lama-lama danaunya akan menjadi dangkal gitu. Nah, prinsip geografi yang tepat untuk mempelajari fenomena tersebut adalah prinsip apa? Yang benar adalah prinsip interrelasi. Ya, relasi itu keterkaitan. Ya, keterkaitan antara sungai dengan danau. Ya, jadi sungai itu yang bermuara ke danau, di mana sungai membawa pasir endapan, kemudian mengendap di danau, sehingga danaunya menjadi dangkal. Nah, berarti di situ ada relasi, ada hubungan keterkaitan antara sungai dengan danau. Jawabannya adalah yang B. Ya. Jawabannya yang berikutnya. Oke. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini juga mencocokkan ini. Ya, jadi mencocokkan. Letak
ada 4 letak. 1 letak geologis, 2 letak geografis, 3 letak astronomis, 4 letak geomorfologis. Nah, pokoknya ingat kalau dengar kata-kata geo itu apa? Bumi. Ya, kalau graf gambaran, geografis gambaran bumi. Kalau logis, geologis berarti ilmu bumi. Ya. Kemudian nomis juga nomos itu ilmu sebenarnya. Ya. Astronomi berarti ilmu tentang benda-benda di luar angkasa itu. Kemudian ada lagi geomorfologis. Nah, pertanyaannya, ini kamu cocokkan atau kamu pasangkan ke yang mana yang tepat? Kita pertama, letak geologis mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di Indonesia. Bukan. Ya, bukan itu ya. Kalau letak geologis itu biasanya yang berpengaruh terhadap misalkan banyaknya gunung berapi, sering terjadi gempa bumi, terdapat bukit tersier yang kaya akan tambang. Nah, itu biasanya tergantung kepada letak geologis. Berarti yang satu ini pasangannya adalah yang B. Ya. Kemudian yang berikutnya, letak geografis. Nah, contohnya, Anda suka dengar nggak orang suka ngomong letak geografis? Letak Indonesia itu perbedaan waktu. Ya, letak geografis Indonesia itu bukan. Indonesia terletak di daerah tropis, terletak di antara 2 samudra. Nah, ini namanya letak geografis. Tapi nomor 2 adalah yang D. Ya, nomor 2 jawabannya adalah yang D. Oke. Kemudian berikutnya. Kemudian letak astronomis. Nah, 3 letak astronomis. Nah, letak astronomis itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu di Indonesia. Berarti pasangan nomor 3 itu adalah yang A. Berarti kalau letak geologis yang berhubungan dengan gunung berapi dan lain-lain sebagainya. Kalau letak geografis yang berhubungan dengan posisi Indonesia misalkan. Posisi Indonesia kan ada di daerah tropis, ya, terletak di antara 2 samudra. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah letak astronomis. Letak astronomis ini yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di Indonesia. Ya. Nah, otomatis yang terakhir 4 adalah letak geomorfologis, yaitu suhu yang berbeda-beda menentukan kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, itu yang C. Kira-kira jawabannya yang mana yang pas? Jawaban yang pas adalah jawaban yang B, yaitu di mana 1 ketemu B, kemudian 2 ketemu D, kemudian 3 ketemu dengan A. Nah, itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan. Perhatikan jenis peta berikut. Nah, cuman mohon maaf ini kita lewat karena petanya tidak ada di sini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Sampah perlu dikelola secara benar dan ditempatkan di suatu lokasi agar tidak menjadi masalah lingkungan. Nah, kemudian pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi kalau sampah dikumpulkan kemudian dia buang ke suatu tempat besar di mana di situ sampah dikumpulkan. Ya. Perlu dilakukan di lokasi yang tepat. Oke. Peta yang sesuai dengan menentukan lokasi tempat pembuangan akhir adalah kalau sampah-sampah di DKI Jakarta dibuang ke Banterbang, itu ada di kawasan Bekasi. Ya mungkin kalau provinsi kamu juga ada beberapa tempat TPA namanya, tempat pembuangan akhir. Nah, kalau misalkan pertanyaannya, peta yang sesuai untuk menentukan lokasi TPA itu adalah yang benar, jawabannya adalah yang C. Peta penggunaan lahan, kemudian peta jaringan sungai, peta jaringan jalan, dan peta geologi. Kenapa? Karena lahan yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir itu biasanya disebut sebagai penggunaan lahan. Jadi lahan tersebut memang digunakan untuk tempat pembuangan akhir sampah itu. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang C. Ya. Oke. Kemudian yang nomor 7. Proses penginderaan jauh dapat diilustrasikan dengan kegiatan membaca buku. Saat kita membaca buku,
peran sensor pada sistem penginderaan jauh disamakan dengan mana? Kalau ingat, kalau misalkan penginderaan, kalau Anda baca buku, maka panca indera mana yang Anda gunakan? Gampang saja ilmu ini ya. Yaitu yang digunakan adalah mata. Ya, kalau mata itu adalah indera penglihatan. Ya, gampang ya. Kalau lidah, indera perasa. Oke. Kemudian baik, di sini ada gambar, memang gambarnya kurang jelas ya. Ini adalah gambar jagat raya. Ya. Nah, ini adalah gambar A, kemudian ini adalah gambar B, ini ada gambar C, dan ini adalah gambar D. Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang merupakan pasangan yang benar antara bentuk dan cirinya. Ya. Jadi Anda harus tahu itu gambar apa gitu ya. Nah, di situ adalah gambar. Nah, yang nggak berbentuk yang mana kira-kira? Yang ini ya. Berarti galaksi yang nggak berbentuk ya, D. Ya. Nah, kita lihat mana yang paling pas, A, B, C atau D. Nah, jawaban yang tepat adalah gambar D adalah bentuk yang tak beraturan. Ya. Jadi cirinya galaksi ini memiliki roda-roda Katrina dengan lengan-lengan berbentuk spiral keluar dari pusat yang terang jumlahnya. Bukan ini jawabannya. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Ya. Gambar adalah bentuk tak beraturan. Kira-kira galaksi tidak mempunyai bentuk tertentu. Ya iya, ini bentuk beraturan. Kenapa nggak kita pilih yang D? Di sini ada kata-kata spiral, bentuk spiral. Nah, berarti nggak tepat. Kenapa? Karena yang bentuknya spiral itu bukan gambar D. Yang bentuknya spiral itu gambar A. Ya nggak? Ah, itu hati-hati kalau Anda memilih jawaban. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang ada yang disebut dengan sistem informasi geografis. Ya. Sistem informasi geografis. Dengan keunggulannya memudahkan pekerjaan pada berbagai bidang. Jadi informasi itu sistem yang ada dalam sistem komputer yang memberikan informasi tentang keberadaan suatu wilayah. Ya. Apakah di situ bisa tahu ketinggiannya, luasnya, dan lain sebagainya. Itu namanya sistem informasi geografis. Nah, keunggulan SIG yang dapat diterapkan dalam perencanaan tata kota adalah, jadi kalau Anda ingin membuat suatu kota, Anda harus tahu dulu sistem informasi geografisnya, di mana letak airnya, kemudian ketinggiannya berapa. Nah, untuk apa kita tahu ini? Ya, yang pertama pendataan spasial pemerintah kota, bukan. Yang B pengaturan masyarakat, enggak juga. Yang C pembangunan kebutuhan pimpinan kota, buat apa juga untuk pimpinan kota. Yang D perencanaan pembangunan infrastruktur kota. Nah, yang tepat adalah yang D. Kalau kita ingin merencanakan pembangunan infrastruktur, ya, bagaimana kita membangun selokan di kota itu, ya, bagaimana kita membangun kawasan hijau di kota itu, kan kita harus tahu dulu mana tempat yang subur, mana ya tempat yang banyak bebatuan, gitu ya. Nah, itu perencanaan pembangunan infrastruktur kota. Kemudian soal nomor 10 nih. Alfred Wegener mengemukakan bumi bermula dari benua tunggal atau pengaca, merupakan daratan luas yang terpecah-pecah akibat pergerakan lempeng tektonik. Ya. Nah, pernyataan Wegener yang membuktikan adanya pergerakan lempeng tektonik itu adalah yang mana? A. Australia lepas dari Gondwana? Bukan. B. Ditemukannya fosil di puncak Everest? Bukan. Nggak ada hubungannya ya. C. Asia dan Eropa menjadi satu, yaitu Eurasia? Bukan. D. Kecepatan lempeng tektonik semuanya sama? Bukan. E. Semenanjung India sangat cocok berada di antara Afrika dan Australia. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. E. Nah, jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ya. Wilayah Asia terdiri atas beberapa lempeng tektonik. Nah, apa itu lempeng tektonik? Ya, Anda nanti baca di modul saya itu ada. Lempeng-lempeng tektonik pembentuk benua Asia yang paling besar
dan bersifat statis itu adalah A. Lempeng Pasifik, bukan. B. Lempeng Eurasia. Ya, jawabannya adalah yang B. Lempeng Eurasia. Oke? Nah, ini harus dihafalkan tuh, di modul ada. Kemudian berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Angka 1 pada gambar menunjukkan bentuk muka bumi yang disebut. Nah, kita lihat gambarnya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi lagi, ya kan? Gambarnya gitu. Nah, disebut apa? Yang poin 1 itu. A. Antiklimal. B. Graben. Jadi yang benar itu adalah disebut dengan graben. Ya. Nah, ini juga harus dihafalkan yang kayak gini-gini nih, gitu ya. Kemudian berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar siklus hujan, ya, siklus hujan. Ya. Nah, kalau sekiranya pertanyaannya, dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh fenomena tersebut adalah apa? Ini kan suhunya sangat panas nih, suhu air laut, kemudian air laut menguap, membentuk awan, kemudian awan berada ke ditiup angin menuju tempat kawasan dingin dan terjadilah hujan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh fenomena tersebut adalah A. Naiknya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Betul. Ya, tapi bukan itu. Kenapa? Karena ada panah nih, ada panahnya ke sini, kemudian panahnya balik lagi. Gitu kan? Ya. B. Kekeringan yang panjang di benua Asia dan Afrika, nggak nyambung. Ya. C. Hujan sangat lebat di wilayah Indonesia dan Australia. Nah, yang benar itu adalah yang C. Hujan. Ya. Nah, ini adalah kalau pokoknya adalah kalau ada gambar begini itu hujan. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, sekarang soal yang kayak gini nih sering muncul nih. Hati-hati. Perhatikan pernyataan berikut. Ya. 1. Topografi wilayah berbukit dan bergunung. Jadi ada wilayah yang berbukit-berbukit dan bergunung-gunung, gitu ya. Berada di daerah konvergensi antar tropik, ya, yang nomor 2. Yang ketiga, angin melalui medan datar dan lebar, pernyataannya. Yang keempat, lereng medan yang membelakangi arah datangnya angin. Yang kelima, arah gerak angin sejajar dengan arah pantai. Ya. Pertanyaannya, curah hujan di Indonesia tidak merata, betul ya? Semakin ke wilayah Indonesia Timur, curah hujan berkurang karena dipengaruhi oleh angka titik-titik. Ya. Berarti Anda harus memilih poin-poin yang menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia bagian timur. Ya. Yang mana? 1. Topografi wilayah terbukti dan bergunung. Bukan. Karena wilayah timur banyak juga kawasan yang tidak bergunung. Ya. 2. Berada di daerah konvergensi antara tropik. Bukan. 3. Angin melalui medan datar dan lebar. Yes, betul. 4. Lereng medan yang membelakangi arah datangnya angin. Betul. 5. Arah gerak angin sejajar dengan arah pantai. Betul. Berarti poinnya adalah 3, 4, 5. Ya. Jawaban yang A, 1, 2, 3. Karena ada 1 dan 2, ada jawaban yang salah, berarti bukan jawaban yang tepat. Oke? Ada angka 1, 2. Oh, berarti juga bukan yang tepat. Oke, ada 1, 2. Pokoknya kalau ada 1, 2 jangan Anda pilih. Ya enggak? Juga bukan. Berarti jawaban yang tepat itu yang E. 3, 4, dan 5. Oke? Oke, ini pertanyaannya. Baik. Perhatikan gambar siklus hidrologi. Ya, ini siklus hujan juga nih. Air laut dipanaskan menguap, naik menjadi awan, kemudian ditiup angin ke kawasan yang lebih dingin, turunlah hujan, gitu ya. Hujan terkumpul airnya masuk sungai, airnya mengalir lagi ke lautan, gitu siklusnya ya. Ya. Huruf
B dan huruf D pada gambar menunjukkan terjadinya proses apa. Ya, B itu ini ada proses perpindahan awan ya menuju kawasan yang lebih dingin. Nah, itu B. Nah, B itu disebut sebagai kondensasi. Ya, kondensasi. Kemudian di sini ada D ya. Di sini ada yang disebut dengan proses transpirasi. Ya. Proses transpirasi. Berarti jawabannya adalah yang E, kondensasi dan transpirasi. Oke? Oke. Udah itu jawabannya ya. Itu terkait dengan hujan.